Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Tumbal Makanan Anak Rantau. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebuah tragedi yang tidak pernah sekalipun terlintas di pikiran seorang anak rantau. Setelah kepergian pencari nafkah keluarganya, membuatnya jadi tulang punggung pengganti. Demi menghidupi ibu dan kedua adiknya yang masih bersekolah, meski kerasnya kehidupan kota membuatnya harus bertaruh nyawa, tapi ia tidak punya pilihan lain selain menjadi pemuja sosok yang diyakini datang dari ruang gelap dunia gaib. Siang itu rasa lelah mulai menjalar pada para karyawan toko setelah seharian bekerja keras melayani pelanggan. Saatnya mereka menggunakan waktu itu untuk isoma. Meski ada saja yang tidak mengerjakan perintah wajib itu karena merasa hidupnya masih aman-aman saja. Kok belakangan ini aku merasa cepat sekali waktu berjalan. Tidak terasa sampai siang begini sudah pada tutup toko. Salah satu karyawan yang sejak pagi tadi bergelut di antara gunungan kardus mie yang banyak pesanan itu berujar. Iya ya, aku juga ngerasa hari berlalu begitu cepat, sampai-sampai setengah hari terasa hanya sekejap. Curhatan teman itu terjawab oleh pemuda tampan dan santun bernama Fahri yang sedang mengemasi galon kosong. Suara keras dan ribut seringkali membuat mereka harus selalu berteriak kalau bicara satu sama lain. Tapi mereka hanyalah anak-anak muda yang masih bersemangat dalam segala hal, sehingga tidak ada masalah kalau saling bercanda dan berkata-kata tidak sopan. Salah satu karyawan toko serba ada bernama Mandiri Jaya tadi bergegas mengambil air wudhu, sedangkan dua karyawati yang dapat shift pagi bernama Sinta dan Wardah terlihat sibuk menata barang-barang di gudang. Namanya Syahrul Anam yang baru sebulan bekerja di sana. Ia sedang butuh uang untuk biaya sekolah adik-adiknya selepas kepergian ayahnya yang hanya seorang buruh pabrik. Syahrul yang sudah lulus sekolah tingkat atas terpaksa mengganti peran almarhum sebagai tulang punggung keluarga. Meskipun ibunya punya ladang untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka sehari-hari di desa. Syahrul terpaksa mencari kerja ke kota yang sangat jauh dari rumahnya. Karena itu ia hanya bisa pulang sebulan sekali setelah menerima gaji. Sedangkan untuk tempat ia tinggal terpaksa mencari kosan di sekitar toko. Kondisi keluarga Syahrul memang tidak begitu kekurangan karena mereka masih punya kerabat yang jarak rumahnya berdekatan. Sebagai anak rantau, Syahrul tentu sangat irit dan tidak mau menggunakan uangnya untuk hal-hal yang baginya tidak terlalu penting. Tapi semua berubah setelah Syahrul mengalami satu kejadian yang sangat menakutkan dan membuatnya trauma, membuat ia tidak lagi berani keluar untuk berbicara dengan orang lain sampai saat ini. Saat itu Fahri, salah satu sahabat Syahrul yang juga tinggal di kos bersebelahan dengannya, kerap melihatnya memakan makanan yang tampak tidak normal, seperti cacing, belatung, darah ayam mentah, sampai minum air hitam seperti dari comberan. Secara tidak sengaja Fahri mengintai gerak-gerik Syahrul yang mulai aneh menurutnya. Bagaimana tidak, Syahrul seringkali lalai dalam bekerja dan selalu tidak paham kalau diajak ngobrol dengannya. Sinar di wajahnya juga tidak lagi cerah meski tidak pernah ia meninggalkan kewajibannya. Tapi entah apa gerangan yang menjadi penyebabnya masih menjadi pertanyaan untuk Fahri. Astagfirullahaladzim. Fahri hanya bisa bergumam saat kesekian kali melihat apa yang terpampang di depannya. Melihatnya saja Fahri seakan mau muntah, sampai-sampai ia ingin segera melaporkan hal itu pada salah satu pemuka agama atau biasa disebut Ustadz Maulana oleh warga yang juga tinggal tidak jauh dari kosan mereka. Semua itu dimulai saat Fahri tidak sengaja mengintip Syahrul dari balik celah jendela kamar setiap kali pulang dari toko. Firasat yang Fahri rasakan tidak pernah salah, meski ia masih butuh bukti. Alhasil Fahri harus mengendap-endap memantau ulah Syahrul, meski hal itu bukan jadi kebiasaan Fahri yang sejak kecil dikenal sangat santun.
Saat bertemu dengan Ustadz, Fahri pun mengeluarkan unek-uneknya. Ustadz Maulana yang saat itu sedang beristirahat selepas menunaikan sholat Isya menatap dalam-dalam lawan bicaranya. Ia jadi ikut prihatin dengan kasus Syahrul, sahabatnya Fahri itu. "Maaf Pak, sudah mengganggu istirahatnya. Ada sedikit masalah." "Silakan kalau mau berbicara. Tentang apa ya?" "Syahrul Pak." Wajah pucat dan kuyu Fahri menjelaskan segalanya meski tidak banyak kata yang terucap. Fahri tertunduk, tidak mampu melanjutkan kalimatnya. Bagi Fahri, jika ada hal yang menyakiti Syahrul, maka dialah orang terdekat yang akan merasa bertanggung jawab kalau nantinya kejadian paling buruk terjadi. "Tenangkan hatimu, kamu tidak bersalah kalau sedang mencoba menolong orang lain kan?" "Iya saya tahu, tapi..." Ia menyangkal. "Kenapa?" Tanya Ustadz lagi. "Saya melihat ada yang aneh sama Syahrul. Dia makan makanan yang aneh itu lagi." "Kamu lihat beneran atau hanya samar-samar? Hati-hati menduga yang tidak-tidak. Berhusnuzon, menurut saya lebih baik." Belum pernah sekalipun ia melihat kejadian aneh seperti ini yang membuatnya jadi sedikit kalang kabut. "Pak, saya benar-benar melihatnya dengan mata kepala saya sendiri," ucap Fahri yang punya sedikit bakat spiritual, yaitu bisa merasakan firasat yang aneh dan menangkap eksistensi penampakan makhluk halus. Terlebih banyak area yang dijadikan pekuburan di sekitar wilayah itu, hingga ia mulai terbiasa dan tidak lagi risau dengan pandangan supranaturalnya. Dengan nafas yang mulai memburu, Fahri tidak mampu membuktikan dan hanya sekenanya mengutarakan pikirannya. Pak Ustadz yang sejak lama tidak pernah menangani kasus seperti kerasukan jadi mulai siaga. Apalagi saat Fahri bercerita kalau gelagat sahabatnya itu terbesit di pikirannya dan meyakini bahwa Syahrul memang sedang kena guna-guna. "Kamu melihat dia makan makanan yang tidak lazim? Seperti apa contohnya?" tanya Ustadz Maulana kemudian dengan tatapan tidak lagi heran setelah beberapa kali Fahri bercerita hal serupa, karena Fahri selalu bertemu dengan Ustadz Maulana di masjid dekat tempat tinggal mereka. "Iya, kali ini dugaan saya pasti tidak meleset. Nasi dalam bungkusan daun pisang itu selalu berisi binatang-binatang yang aneh-aneh dan menjijikan. Yang bikin saya heran, dia tidak pernah sadar kalau dia sedang memakan itu," terangnya dengan membuat gaya bergidik. Yang dimaksud Fahri kali ini kalau sesekali mungkin itu kelalaian, tapi hari ini terhitung sudah ada 3 hari ia mendapati Syahrul makan makanan menjijikan itu lagi. Padahal setiap makan dengannya di toko, Syahrul normal-normal saja. Sholat juga selalu tidak pernah ia tinggalkan dan terbilang tepat waktu. Tapi entah sejak kapan Syahrul jadi berubah sedikit linglung dan tatapannya terkadang juga tampak kosong. Padahal Fahri sempat mengajaknya ikut kajian yang diadakan seminggu sekali di masjid dekat alun-alun kota. Tidak ada yang aneh saat itu. Sama seperti saat ia baru mengenalnya pertama kali, Pak Ustadz mulai berpikir untuk melakukan sebuah ritual, yaitu ruqyah, dan tentu lebih baik dilakukan saat ia ada di tempat kos mereka. Fahri sendiri sengaja kos karena mau belajar hidup jauh dari keluarga agar bisa belajar mandiri suatu saat nanti. Jarak toko dari rumahnya letaknya hanya beberapa kilometer saja. "Kita ruqyah saja dia, karena kalau dia tidak bisa disembuhkan dengan cara itu, maka kita terpaksa harus memakai cara lain dengan bantuan spiritualis yang lebih kuat energinya. Kalau memang harus dilakukan ruqyah, lebih baik jangan sampai dia tahu, Pak," ujar Fahri di sela-sela pembicaraan itu. Maksud hatinya untuk menolong sahabatnya itu pun tampak disetujui oleh Pak Ustadz. Ia juga berpikir bahwa jalan satu-satunya adalah melakukan ritual itu di saat yang tepat. "Kebetulan sebentar lagi kan malam suro. Kamu tahu tahun apa pasaran Syahrul?" tanya Ustadz yang masih menganut adat Jawa. "Wah, kalau itu saya tidak tahu, Pak. Apa nanti saya coba tanyakan sama dia?" usul Fahri sambil menoleh ke arah lain. "Ya, soalnya nanti hari dan jam ruqyahnya kita bisa carikan jadwalnya yang pas." Bukan bermaksud menyalahi aturan syariah, tapi mereka percaya semua yang terjadi karena asal muasal mereka memang masih kental dengan adat leluhur. Meski tidak bisa mereka pungkiri bahwa saat ini semua ilmu sihir kerap dipakai para praktisi dari tradisi leluhur mereka juga.
Ibarat kepercayaan berlatar adat itu punya dua sisi mata pisau. Jika disalahgunakan maka akan fatal akibatnya. Begitupun saat mereka merasakan penyakit yang sifatnya non-medis, yang ditenggarai bisa sembuh dengan upacara khusus dan memakai aturan yang mereka percayai, juga dipakai oleh para leluhurnya. Baiklah kalau begitu, saya mau balik saja Pak. Ya Fahri, ingat, jangan sampai dia curiga ya. Pak Ustadz berpesan sebelum saling mengucap salam. Fahri pulang dengan harapan agar ia dapat menolong sahabatnya itu. Kebetulan Sahrul memang sedang berada di teras. Wah, memang doaku jadi cepat terkabul kalau dekat sama Ustadz. Monolognya tidak mungkin didengar orang yang ada di dekatnya. Tampak di mata Fahri kondisinya agak lesu, lengkap dengan pandangan yang tidak seperti orang sehat. Tapi Fahri pun tidak surut telangkah untuk sekedar berbasa-basi guna mendapatkan keterangan atas saran Pak Ustadz. Assalamualaikum, Sahrul, kok kamu belum masuk? Sapa Fahri sambil menawarkan salam tangannya. Fahri, jawabnya gagap. Ia seperti sedang melamun. Terlihat di samping mejanya ada bungkusan makanan yang terbuat dari daun pisang, tapi masih ada dalam tas plastik. Isinya masih utuh dan saat mengendus, Fahri seakan tidak asing dengan baunya yang anyir. Fahri sempat mengusap hidungnya, lalu melupakan saja apa isi bungkusan itu. Dalam pikirannya itu adalah makanan yang tidak berasal dari manusia. Meskipun tidak langsung melihat buktinya, tapi firasat Fahri pasti tepat. Ada apa kemari? Tanya Sahrul kemudian setelah menjawab salam Fahri dengan rasa tidak nyaman karena terganggu. Kok pakai tanya segala sih? Memang tidak boleh apa aku lewat sini sambil menyapa? Kan kita tetanggaan. Sangkal Fahri tidak mau kalah bicara. Sudut mata Fahri sesekali mengarah pada bungkusan di meja Sahrul. Leher Sahrul seperti tercekat. Ia gugup menjawab pertanyaan Fahri yang agak menyinggungnya. Kamu mau lewat kan? Biasanya tidak pakai salam segala. Itu maksudku. Sahrul tidak melihat lawan bicaranya karena sibuk menutupi wajahnya karena sedang tidak mau diganggu. Oh iya, aku ada sedikit urusan. Soalnya ini penting. Mau bantu aku tidak? Tanya Fahri. Setidaknya aku minta izin kan. Mau pinjam KTP kamu. Soalnya butuh memasukkan informasi nama kamu di form pengajuan dan hibah dari Yayasan Amalia. Yayasan apa? Tanyanya terlalu singkat. Ia tidak tampak senang bahkan merasa aneh. Loh, kan memang wilayah sini harus memberikan bantuan untuk anak-anak perantauan yang yatim. Fahri beberapa kali mengucap istighfar dalam hatinya. Ia malu sekaligus merasa berdosa kepada sang holik bahwa ini salah karena berbohong meski demi kebaikan. Awalnya Sahrul masih ragu apakah nantinya Fahri berbohong padanya, karena sepertinya kalau Fahri sedang mencoba memperdayainya, pasti tidak mungkin memakai cara seperti itu, membawa-bawa nama yayasan segala. Mau tidak? Tawar Fahri dengan wajah menyeringai senyum. Tapi kamu janji mau bantu, ujar Sahrul yang takut Fahri memakai namanya untuk pinjaman online. Ah, masa aku bohong? Ini buktinya kalau aku adalah salah satu pengurus yayasan itu. Fahri terpaksa mengeluarkan surat edaran pengajian yang ia ambil dari inventaris masjid tahun lalu. Tuh kan, lihat ini, ada tanda tangannya Ustadz Maulana. Ujungnya sekelebat saja dan langsung ditutup lagi. Ya sudah, kalau begitu ini KTP-ku. Sahrul menyodorkan kartu biru kecil dari dalam dompetnya. Ia merasa ragu tapi lega karena tidak lama lagi Fahri pasti segera pergi. Setelah Fahri mencatatnya dalam ponselnya, ia pun mengucapkan terima kasih dan langsung pergi lagi ke kediaman Pak Ustadz. Pak Ustadz mulai mengatur kapan dan bagaimana rencana ruqyah setelah Fahri mencari weton pasaran Sahrul. Pak Ustadz dan Fahri mulai mencoba mencari cara agar Sahrul bisa diajak kompromi, karena saat diajak untuk ruqyah pasti tidak akan semulus seperti rencana mereka. Malam yang telah larut mengantarkan Fahri pada sebuah kisah kelam dari alam mimpi. Ia tidak nyenyak tidur, bahkan seperti ada suara aneh yang membuat kepalanya terasa berputar seperti pusaran angin. Ia melihat Sahrul sedang menunduk memunggunginya, memakai baju putih seperti biasa ia pakai saat ke tempat ibadah. Sahrul?
Sahrul tidak menoleh. Ia menatap sebuah batu nisan yang tampak tidak terawat. Di atas pusara itu tertulis nama Siti Nurmaiza yang sudah lama wafat. Siti itu siapa? Ucap Fahri lirih. Tidak lama seakan wajah Sahrul mulai terlihat dari samping. Ia menatap Fahri dan mengucapkan satu kalimat. Pergi. Fahri yang tidak tahu apa-apa merasa kehadirannya mengganggu hingga Sahrul mengusirnya. Pergi dari sini, cepat. Kaki Fahri tidak bisa digerakkan, mulutnya juga kaku dan keluh. Cepat pergi. Wajah Sahrul makin tampak kali ini. Ia melangkah maju dan mendekat ke arah Fahri. Seringnya tajam karena amarah mulai menampakkan kesan mengerikan. Sahrul sudah bukan menjadi dirinya. Ia seperti sosok lain yang beraura kegelapan. Fahri tidak bisa mundur dengan segala cara dan usahanya itu sia-sia. Bahkan kali ini Sahrul seperti mau menabraknya. Iya, aku pergi. Sampai tidak sadar saat ini ia sedang berada kembali di kamarnya. Denyut jantungnya yang tidak beraturan ia coba periksa. Alhamdulillah, syukurlah, tadi cuma mimpi. Fahri hanya bisa mencari minuman dan mencoba menelan air yang mulai kering di gelasnya. Ya Allah, mimpi macam apa tadi? Apa aku tidak baca-baca doa sampai kehadiran mimpi buruk? Wajahnya tampak resah. Jam di dinding memperlihatkan jarumnya yang menunjuk angka setengah 12 malam, padahal esok ia harus bangun pagi seperti biasa. Sinar matahari cerah menyilaukan wajahnya, membuatnya sampai memincingkan kelopak mata. Tapi ia tidak kesiangan karena setelah terbangun dari mimpi itu, ia sempat menunaikan tahajud, lalu memasang alarm di ponsel. Sahrul sudah berangkat rupanya. Fahri tidak pernah melihat sahabatnya itu terlambat sehari saja. Ia memang sangat rajin dan tepat waktu. Itulah yang membuatnya menaruh rasa simpati dan sayang padanya seperti saudara sendiri. Sekelebat ingatan semalam tentang mimpi itu terlintas saat Fahri melangkah beberapa meter dari kos Sahrul. Mana mungkin sih, mimpiku itu adalah tanda kalau dia sedang mengalami kejadian mistis. Tapi aku memang pernah dengar kalau belakangan ini banyak yang mengalami kesurupan di kampung sebelah. Fahri mencoba mengingat tentang segala hal yang berhubungan dengan mimpinya. Fahri tidak mau rencana Ruqyah nanti gagal, sehingga ia memilih melupakan saja semua yang tidak dirasa penting, termasuk mimpinya itu. Sesampainya di toko, ia tidak melihat batang hidung Sahrul. Tapi itu karena ia memang ada di bagian gudang, sedangkan Sahrul ada di depan, tempat tumpukan beras dan bahan makanan. Sahrul tidak masuk hari ini? Tanya Fahri setelah jam istirahat tiba pada dua rekan perempuan di sana. Iya, tapi tadinya aku kayak melihat dia deh. Tapi mungkin juga bukan, mirip sih. Mendengar itu tentu saja Fahri sangat kaget karena merasa ada yang tidak beres. Sampai tengkuknya terasa berat. Wah gawat, benar-benar gawat kalau sampai dia hilang. Fahri langsung bergegas menuju rumah Pak Ustadz, meskipun jam istirahat hanya sisa sebentar lagi. Sesampainya di sana, Fahri lagi-lagi dikejutkan dengan kondisi Pak Ustadz yang ternyata tidak bisa bicara karena terkena serangan jantung subuh tadi. Istrinya yang bernama Bu Rahma sedang membasuh kening suaminya. Beliau menceritakan kronologis kenapa semua bisa sampai seperti ini kejadiannya. Namanya juga musibah. Siapa yang bisa menyangka Bapak bisa kena jantung? Kenapa bisa tepat saat Sahrul juga menghilang misterius seperti ini sih? Bu Rahma sedikit paham karena semalam memang suaminya itu sempat membahas hal yang berkaitan dengan Sahrul. Jadi Nak Sahrul tidak masuk hari ini di toko? Iya Bu, saya juga masih menebak kemana perginya. Apa dia... Sejenak Fahri menahan ucapannya, mereka ulang apa yang bisa ia temukan lewat mimpinya semalam. Dia kemana Nak? Dia di kuburan itu. Seakan jejak langkah Sahrul hanya terendus olehnya lewat mimpi. Apa ibu pernah dengar atau kenal dengan nama Siti Nurmaiza? Tanya Fahri agak memaksa. Ia tidak punya banyak waktu, apalagi kalau harus berjuang sendiri tanpa bantuan Pak Ustadz yang masih tertidur itu. Siti ya, ucapnya tersekat. Iya, ibu kenal. Bu Rahma tidak mengira desas-desus itu mulai merebak kembali, padahal kasusnya sudah berakhir beberapa bulan lalu. Ibu kenal sih, dari cerita warga sekitar. Katanya dia itu dulunya adalah tumbal pesugihan
orang tuanya yang jadi arwah penasaran. Fahri tidak salah menduga, hanya saja keterangan lengkapnya masih harus ia telusuri dan teka-teki itu baru bisa ia pecahkan. Jadi menurut cerita, sepertinya Nak Siti itu kecelakaan karena dijadikan tumbal demi usaha orang tuanya yang selalu rugi. Ya maklum saja, mungkin karena Pak Sasmito kan memang menganut ajaran kejawen. Bu Rama menghela nafas, lalu meneruskan ceritanya. Di rumahnya banyak sekali berbagai sesaji dan benda-benda keramat yang selalu disucikan setiap datang bulan Suro. Nah, jadi benar kan? Sudah saya kira jangan-jangan dia sekarang ada di sana. Tapi tunggu, sepertinya tadi malam Bapak sempat memberikan ini untuk nanti meruqyah Nak Sahrul. Bu Rama bergegas mengambil sebuah kain sorban yang ada sedikit berbau parfum bunga melati. Lalu ada tasbih dan kertas untuk doa yang digunakan saat meruqyah. Sepertinya weton Nak Sahrul itu pas malam 1 Suro. Jadi kalau bisa, sebelum itu kamu harus sudah menemukannya. Pesan terakhir Bu Rama membuat Fahri memutar otak, karena ia tidak pernah paham tata cara meruqyah, tapi ia mulai menetapkan hatinya untuk mengerjakan tugas itu, agar kelak ia juga bisa menjadi penerus tugas Ustadz Maulana. Iya Bu, saya bawa dan saya akan coba meruqyah Sahrul sendiri. Semoga saat itu Pak Ustadz sudah sembuh. Saya akan mencoba segala cara agar semuanya selamat dan sehat walafiat. Amin. Iya Nak, amin. Ibu juga harap begitu. Nanti Bapak akan Ibu bawa ke rumah sakit jantung. Keduanya berpisah, tapi sore itu Fahri tidak kembali ke toko. 3 malam yang terlewati tidak ada suara angin, membuat suasana mencekam di tempat sempit yang kali ini penuh sesak oleh beberapa penduduk sekitar. Sahrul sudah kita temukan, dia tidak akan bisa kemana-mana. Kita akan mencoba doa bersama-sama. Pak Lurah yang ikut mencari keberadaan Sahrul berargumen. Pak Lurah saja yang jadi imam kami, sahut salah satu warga. Lah, kenapa mesti aku? Kan ada Nak Fahri. Tunjuk Pak Lurah pada salah satu pemuda gagah berpakaian serba putih, bersorban dan berkalung tasbih bernama Fahri yang sejak tadi komat kamit merapalkan doa. Tampak bendaran sinar yang terang menghangatkan tempat pos jaga di dekat area pemakaman tempat Sahrul ditemukan. Fahri, alhamdulillah ada kamu. Mari kita mulai. Titah Pak Lurah bernama Pramono itu. Pak Lurah yang pegangi saja kalau begitu, saran salah satu warga tadi. Ia menyodorkan tali yang dipakai mengikat kedua pergelangan tangan Sahrul padanya. Kok bisa? Aku kan cuma bisa pegang Al-Quran saja. Kamu sajalah, tawar Pak Lurah yang merasa jijik karena bentuk Sahrul yang sangat menakutkan. Ya sudah kalau begitu, kita semua yang pegangi dia. Pak Ustadz Maulana masih tidak bisa datang karena belum pulih total. Kita masih harus nunggu waktunya. Lebih baik kita siapkan airnya, perintah Pak Lurah. Mengingat semua kejadian itu sangat di luar nalar, bagaimana tidak, Sahrul sempat menghilang beberapa minggu tanpa makanan yang memadai dan kini jadi kurus kering. Menurut beberapa penduduk yang sempat melihatnya lontang-lantung di sekitar kampungnya, Sahrul bersembunyi di bawah jembatan dan kadang-kadang di rumah kosong. Setiap hari ia makan sesaji yang ada di pekuburan, meminum kopi yang juga ditaruh di sekitar pohon. Lalu, apa dia juga sering datang ke kuburan si Siti? Iya, tapi jarang. Kok dia bisa menghilang secepat itu? Iya, aneh sekali. Padahal baru sekedipan mata, sudah hilang saja dia. Jangan-jangan dia mau mengadut ilmu hitam. Tidak tahu juga, tapi kenapa dia sampai salah arah begitu? Ya, kalau dia mau mendalami ilmu kebatinan sih, itu kan urusannya. Apa biar bisa sakti, terus kaya raya mungkin. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba Sahrul membuka mata. Wajahnya tampak kotor karena berhari-hari tidak menyentuh air mandi. Bajunya pun mirip gembel dan sudah tidak layak pakai karena robek di beberapa sisi. Saya di mana? Ucap Sahrul terbata yang disambut dengan riuhan. Ia sampai memincingkan mata karena silau oleh cahaya senter Pak Lurah dan yang lainnya. Ya Allah, kamu belum diruqyah kok sudah sadar toh? Celetuk salah satu yang dipanggil Tarji. Sahrul, kamu apa benar sudah sadar? Pak Lurah mencoba menguji fokusnya dengan memeriksa pupil mata dengan senter. Sahrul terdiam. Ia masih merasa lemas dan tubuhnya tidak bisa ditegakkan. Meskipun semua mengendus harum bunga kenanga,
tapi melihat kondisinya memang agak memprihatinkan. Di tengah kegaduhan itu, Pak Ustadz Maulana tiba saja mendatangi pos sambil memegangi dada kirinya. Ia tidak sendiri, melainkan bersama Pak Imam yang juga sering mengadakan kajian di masjid. Assalamualaikum bapak-bapak, saudara-saudara, Pak Lurah, maaf saya datang terlambat. Salam Pak Ustadz Maulana yang membuat semuanya menjeda aktivitasnya tadi. Semua warga kini ada di satu lingkaran yang berpusat pada Sahrul dan Pak Ustadz serta Fahri. Wah, kamu sudah pantas jadi Ustadz rupanya Fahri. Sambut Pak Ustadz Maulana yang terkesan dengan tampilan barunya yang segar. Sangat pas jika nantinya Fahri disebut sebagai Gus atau Habib. Tentu saja Fahri tidak enak hati. Ia hanya tersipu dan menunduk. Ia sangat menghargai pandangan Pak Ustadz yang jadi sosok pedoman spiritualnya. Saya kan cuma ala-ala alias meniru Pak Ustadz saja. Mana pantas sih saya jadi Gus? Bercanda Bapak, seloroh Fahri. Saat semua ketegangan mereda dan berganti dengan damai, tidak disangka Sahrul menyela dan mengucapkan satu kata yang seakan menyiratkan amarah terpendam. Kakinya meronta menjejak ke depan sampai air minumnya tumpah. Ia kerasukan. Prak. Gelas itu pun pecah. Airnya jadi meluber kemana-mana. Beberapa warga yang tadinya dekat mulai mundur menjauh satu persatu. Pak Ustadz pun melafalkan zikir untuk menenangkan Sahrul yang mukanya memerah. Nafasnya memburu. Sampai terasa aura magis yang menyeruak di udara. Semua jadi terdiam mematung, apalagi Fahri yang baru saja. Kenapa? Takut sama saya? Serangnya dengan tatapan tajam dan seringnya jahat. Kenapa kalian selalu membuat aku sakit hati? Loh, tadi kamu tidak kenapa-napa. Apa ada yang membuat kamu jadi kerasukan lagi seperti ini? Tanya Pak Lurah. Sahrul memutar wajahnya ke arah Pak Lurah. Kamu. Sahrul menunjuk dengan tangannya yang masih terikat. Tidak ada yang berani melepasnya. Pak Lurah tidak bergeming. Ia salah kalau Sahrul sudah baik-baik saja. Itulah kenapa Fahri sejak tadi menjauh dari Sahrul. Fahri tahu benar masih ada sisa-sisa pengaruh negatif yang merasuki sahabatnya itu. Kenapa nak? Memangnya saya ada salah sama kamu? Tanya Pak Lurah yang usianya masih belum terlalu uzur. Iya, kamu jadi penyebab kematianku, tuduh Sahrul dengan suara parau mirip perempuan. Udara malam itu tidak lagi sama, ditambah ada kegelisahan para warga setelah mengetahui siapa penyebab mendiang Siti hingga ia sampai mengalami kecelakaan. Lantunan ayat suci dan doa yang bergema di malam itu menjadi saksi atas kejahatan manusia karena keserakahan. Beban yang membuat semua orang merasakan penderitaan mulai terobati. Sahrul kini sudah terbebas dari pengaruh arwah penasaran itu pun mulai bisa diajak berkomunikasi. Kini tinggal Pak Lurah yang dijadikan bulan-bulanan para warga. Aku memang salah, maafkan aku ya Siti. Apalagi kejahatan Bapak, utarakan semuanya di depan kami. Saat itu saya tahu Siti memang butuh dana untuk biaya sekolahnya, tapi saya memang salah karena telah membuat hidupnya porak-poranda. Pak Lurah menjadi penyebab usaha keluarga Siti saat itu merugi karena hasutannya agar tidak membeli produk jualan mereka. Tidak cuma itu, Pak Lurah mengakui ia pernah mencoba menarik dana untuk sumbangan dari keluarga Siti dengan semena-mena dan jumlahnya tidak masuk akal. Begitupun dengan bantuan para preman suruhannya di tempat jualan yang selalu menakuti para pembeli. Bahkan ia pun sempat menyewa jasa ahli supranatural agar mampu menangkis serangan gaib dari siapapun, termasuk ayah Siti. Ia pun juga pernah mencoba mempengaruhi para pembeli yang sudah lama menjadi langganan keluarga Siti agar tidak lagi mencari barang di sana. Itu semua ia lakukan agar pada saat pemilihan para pejabat daerah nanti, dialah yang jadi kandidat atau pemenangnya. Salah satunya karena banyak yang tidak menyukai Pak Lurah yang dinilai agak pelit. Sedangkan Pak Sasmito justru kebalikannya, sangat dermawan. Sahrul langsung dimandikan di tempat, membuang semua balak yang sedari awal memenuhi isi jiwanya. Saat sudah tenang, Sahrul memakai pakaian bersih milik warga yang punya putra sebaya dengannya. Kamu sudah bersih, sekarang tugasmu tiap pulang kerja jadi marbot di masjid. Tapi saya sudah lama tidak kerja di sana, apa masih bisa kembali? Fahri menepuk pundaknya seraya berkata, tenang, kalau tidak bisa kerja di sana,
kamu ikut aku saja kerja di bengkel. Pokoknya aku yang nanti bawa kamu ke sana." Iya, terima kasih Fahri." "Jadi kamu mau cerita sama aku kan? Kenapa kamu sampai makan belatung, cacing, dan apa itu yang merah seperti darah ayam mentah?" "Aku tidak makan itu kok. Kan cuma makan nasi sama daging." Fahri menekan keningnya, tidak paham kenapa mendadak merasa pusing yang aneh. Ia pun segera merubah pertanyaan. "Kalau begitu, siapa yang kasih kamu makanan itu?" "Aku lupa, tapi sepertinya dikasih sama orang laki-laki di depan toko." "Ah, siapa?" "Aku kurang tahu namanya, tapi sejak makan itu aku tidak suka makanan yang lain." Syahrul benar-benar kehilangan ingatannya untuk sekedar mengingat ciri-ciri pelakunya. "Wah gawat, jangan-jangan kamu dijadikan tumbal pesugihan orang itu," tuduh Fahri sambil memutar pandangan ke arah Pak Ustadz Maulana. Semua mulai jelas. Dengan terbukanya kisah ini, maka akar permasalahannya bukan Pak Sasmito. Dan maksud Fahri itu pasti seorang dukun yang sengaja menumbalkan pendatang yang masih asing agar menjadi korban yang tidak lama pasti kehilangan akal. "Tapi kalau menurutku sih, pasti ada gunanya kamu kerasukan arwah Siti. Dia pasti yang berjasa karena menjagamu. Sebab kalau tidak, pasti kamu sudah jadi gila atau naudzubillah meninggal," ujar Fahri yang kemudian disetujui oleh beberapa warga. "Iya benar, kita harus usut tuntas masalah ini," ujar warga bernama Yanto. "Jadi Siti meninggal itu murni kecelakaan kah?" tanya Tarji. "Tidak boleh asal menduga, lebih baik kita lupakan saja." Fahri memberi saran agar semua tutup kisah saja dengan kasus ini, karena malah akan sangat menghebohkan. "Mungkin saja Pak Sasmito tahu penyebabnya. Bagaimana kalau kita silaturahmi ke rumahnya?" Pak Ustadz menengahi dengan sedikit wejangan. "Setelah ini, mari kita sama-sama bersilaturahmi ke tempat beliau. Ucapkan permintaan maaf sedalam-dalamnya karena fitnah keji kemarin. Bayangkan saja, jika Pak Sasmito tidak sampai kehilangan putrinya, beliau pasti sudah membantu para warga yang butuh bantuan hutang." "Iya benar, tidak benar kalau Pak Sasmito malah jadi tersangka, padahal dia juga sedang berduka." Rumor pesugihan pun seketika mereda. Maka setelah malam itu, mereka akan terus mengawal akhir kasus ini. "Dan jangan sampai lupa, kita juga harus mencari orang yang membuat Syahrul jadi begitu," tandas Fahri. Semua warga beranjak pulang. Malam yang sangat sakral karena bertepatan dengan satu suro, saat tidak boleh ada kegiatan yang mengumpulkan massa karena mengundang hal-hal gaib. Fahri dan Syahrul tidak kembali ke kosnya, tapi menginap di rumah Pak Imam. Sedangkan Pak Ustadz harus segera meminum obatnya, kalau tidak mau sakitnya kambuh lagi. Hari berselang, Pak Ustadz dan para warga yang mengusulkan untuk datang melayat mulai menuju kediaman Pak Sasmito. Pak Sasmito tampak sedang duduk di teras rumah sore itu. Para warga pun mulai menyalaminya berurutan. "Bagaimana kondisi Bapak? Sehat?" tanya Pak Ustadz. "Alhamdulillah, saya sedang tidak bersemangat. Tapi kondisi saya sehat-sehat saja. Kenapa pada datang kemari?" Semua mata warga mengarah ke sesamanya, tapi tidak ada suara yang mewakili mereka menjelaskan alasannya. Kemarin itu ada kejadian yang membuat kami memutuskan untuk datang ke sini. Karena kami ingin mengakui kesalahan atas kehilangan putri Bapak ada di pihak Pak Lurah." Pak Ustadz terpaksa menjadi moderator dari kasus ini. Tapi anehnya, Pak Sasmito malah marah dan mengusir tamu-tamunya karena menyebut nama Pak Lurah. "Keparat, jangan pernah sebut nama itu lagi. Kalau kalian macam-macam, aku akan beri pelajaran biar tahu rasa." Pak Ustadz yang mencoba memberi solusi tidak lagi sanggup karena kondisinya masih belum pulih total. "Maaf Pak, sekali lagi kami mohon maaf. Kami pun baru tahu akar permasalahannya setelah kejadian yang dialami oleh Syahrul kemarin." "Tahu apa kalau aku tidak salah atau lurah bejat itu yang salah? Memangnya setelah ini apa nyawa putriku bisa kembali?" Nah itulah yang saya ingin bicarakan baik-baik. Pada kesempatan kali ini, sudilah Bapak membuka pintu maaf agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Terus mau kalian apa? Jadi saat itu, Pak Lurah memang mengakui semua kesalahannya pada kami, Pak. Dan Bapak jangan pernah takut lagi berjualan di sana, karena Pak Lurah tidak akan lagi mengganggu Bapak dan keluarga Bapak. Pak Sasmito yang naik darah mulai reda.
Ia pun mau kembali duduk di kursinya. "Iya Pak, kami mau menceritakan kronologis dari awal sampai akhir. Kenapa sampai putri Bapak jadi korban? Padahal santer terdengar bahwa Bapaklah yang berbuat buruk hingga ia jadi arwah penasaran." Mendengar itu wajah Pak Sasmito memerah, tapi bukan karena kemarahan. Ia menunduk dalam dan menata nafasnya. Semua mata tertuju padanya hingga suara tangisan terdengar samar dari mulutnya. "Siti anakku, maafkan kesalahan Bapak. Kamu anak baik. Bapaklah yang kurang memperhatikan dirimu sampai kau dipanggil yang kuasa." Semua ikut merasakan kepedihan itu, saling menepuk pundak dan meneduhkan pandangan. Menyesal karena semua tidak bisa menolong, Pak Sasmito merintih pilu, membuat seisi penghuni rumah berlatar gebyok, dan ukiran kayu jati itu pun ikut larut dalam sendu. Bulan yang sedari tadi menutup awan mulai terlihat cerah dan membiaskan sinar temaram yang lembut. Udara pun mulai bergerak sayup. Pak Ustadz mengajak semuanya belajar dari kisah ini. "Sabar Pak, kuatkan hati dan iman Bapak. Meskipun tidak bisa mengulang waktu, tapi setidaknya ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Kami akan terus mengurus kasusnya dan Bapak akan mendapatkan keadilan yang harusnya milik Bapak." Malam satu suro yang kerap mereka gunakan untuk ritual kini menjadi satu pertanda bahwa pernah ada peristiwa penyayat hati. Hilangnya rasa kemanusiaan yang merubah caranya menjadi kegelapan dalam hati manusia yang diliputi ketamakan dan naluri untuk menguasai sesamanya kini tersingkap. Pak Sasmito pun merasa bersalah karena ketidaktahuannya hingga ia mencoba melawan kekuatan itu dengan kepercayaannya sendiri. Akhirnya Pak Sasmito mengakui bahwa dirinya lah yang memberi Sahrul makanan sesaji itu yang katanya adalah untuk membentengi serangan gaib dari suruhan Pak Lurah. Kalimat pesan terakhir Pak Sasmito untuk para warga agar jangan pernah sekalipun bermain-main dengan hal-hal gaib. Karena hanya tinggal tunggu waktu saja, maka Tuhan akan menjadikan manusia itu sama dengan iblis yang bersekutu, bersama-sama menghuni neraka abadi. Berbeda kisah dengan Sahrul yang kini sudah bekerja di bengkel motor kenalan Fahri. Sejak kejadian itu ia jadi lebih rajin berpuasa dan menjalankan kegiatan agama lainnya seperti menjadi marbot masjid sekaligus pengurus yayasan bersama Fahri. Sahrul tidak mau lagi menerima bantuan orang asing, bahkan jadi sosok pendiam. Tapi Fahri tetap memantaunya karena ia tahu benar sifat soleh Sahrul masih tetap terjaga. Dalam sebuah ceramah, Pak Ustadz Maulana memberi wasilah pada para warga. Kelak semua manusia akan mati, tapi manusia terbaik adalah manusia yang menjadi jembatan antara penduduk langit dan pembuka pintu rahmat sesamanya yang masih dalam wilayah kesesatan. Maka lindungi iman kalian. Ingat, akhir zaman itu tidak akan lama lagi. Persiapkan diri kita untuk menjadi penghuni surga. Fahri dan Sahrul mendengarkan dengan tawadu. Mereka sadar betul godaan setan yang sangat halus ada di sekitar mereka. Bahkan setiap mata memandang, maka disitulah bersemayam dosa kecil yang akan mengarah menjadi dosa besar. Semua harus selalu ingat dan waspada. Amar ma'ruf nahi munkar. Marilah kita saling mengingatkan dan menjaga sesama muslim agar tidak masuk ke dalam godaan pintu setan yang akan mengajak semua manusia untuk jadi anak buahnya nanti. Na'udzubillah summa, na'udzubillah min dalik. Selepas kajian, semua jamaah membubarkan diri pulang ke rumah masing-masing. Semua warga kini menjadi tenang, tidak lagi dihantui oleh ketakutan arwah Siti. Pak Lurah pun dicopot dari jabatannya dan kini mendekam di jeruji besi. Tidak lama tersiar sebuah kabar mengejutkan terdengar dari keluarga Pak Sasmito. Ia menjual semua harta bundanya yang kemudian ia wakafkan untuk mendirikan rumah ibadah dengan nama putrinya. Beliau pulang kembali ke kampung halamannya di pelosok Jawa Tengah. Di sana mereka bertani dan membuat peternakan ikan, mencoba melupakan semua kesedihan dan keteledorannya sebagai hukuman di dunia yang menjadi penebus dosa masa lalunya. Pak Ustadz Maulana kini menjadi orang tua asuh Sahrul dan membantu membiayai semua kebutuhan adik-adiknya di desa.
Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.